Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas soal-soal prediksi P3K CPNS 2023-2024. Nah, materi yang kita bahas kali ini tentang Permenkes Puskesmas, K3 Laboratorium, plebotomi golongan darah, urinalisis sedimen, sitohistoteknologi, kimia klinik, kimia darah. Ini adalah bagian ke-6 dari prediksi-prediksi soal yang telah saya tayangkan sebelumnya. Mari kita simak di channel ATL Indonesia dengan soal, kita mulai dengan soal nomor 1 yaitu Permenkes Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas. Permenkes terbaru yang mengatur tentang Puskesmas adalah titik-titik. Yang Permenkes nomor 43 tahun 2019, Permenkes RI nomor 42 tahun 2015, Permenkes RI nomor 75 tahun 2014, Permenkes RI nomor 3 tahun 2020, Permenkes RI nomor 35 tahun 2014. Nah, nampak di sini ya Permenkesnya, Permenkes di atas tahun 2000 semua, dan ini Permenkes yang terbaru semua. Nah, untuk peraturan mengenai Puskesmas itu yang terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2019. Jadi teman-teman di sini harus menghafal untuk Permenkes Puskesmas nomor 43 2019 intinya. Nah, untuk jelasnya kita lihat di sini ya teman-teman. Untuk Permenkes RI nomor 42 itu 2015 tentang SIP ATLM. Nanti kita bahas mungkin di soal-soal selanjutnya. Sementara Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 itulah Puskesmas yang lama. Jadi aturan lama yang mana sudah dicabut dan digantikan oleh Permenkes RI nomor 43 2019. Jadi umurnya hanya 5 tahun saja lalu digantikan yang baru. Nah, sementara Permenkes RI nomor 3 tahun 2020 ini adalah tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nah, yang terakhir Permenkes RI nomor 35 tahun 2014 inilah standar pelayanan kefarmasian. Jadi dari sini teman-teman harus menghafalnya bila 43 2019 itu adalah tentang Puskesmas yang terbaru. Sementara nomor 75 tahun 2014 adalah Puskesmas yang lama. Nah, masih di Permenkes Puskesmas di sini ya. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja adalah definisi dari titik-titik. Yang A, Puskesmas kesehatan masyarakat, Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat. Yang B, fasilitas pelayanan kesehatan. Yang C, upaya kesehatan masyarakat. Yang D, upaya kesehatan perseorangan atau tenaga kesehatan. Jadi jelas di sini ya, karena judulnya berarti ini mengaitkan dengan pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas. Ini soal untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Puskesmas. Jadi kata kuncinya di sini adalah upaya promotif dan preventif. Jadi promotif preventif ini adalah mulai dari promosi kesehatan, jadi mengupayakan untuk hidup sehat ya. Yang kedua, upaya untuk pencegahan, misalnya imunisasi. Jadi kalau kuratif dan rehabilitatif itu arahnya berada ke rumah sakit. Jadi pengobatan dan rehabilitasi setelah mengalami gangguan atau kecacatan. Nah, rehabilitasi ya. Nah, kemudian kita pindah ke pasal 1 di sini. Ada pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2. Nah, jadi sudah saya ambil yang pasal 1 ayat 2. Nanti beda dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
Jadi nanti fasilitas pelayanan kesehatan ini mungkin terbagi, nanti ada yang puskesmas, ada yang rumah sakit, ada balai, mungkin balai laboratorium, ada yang lain-lainnya. Nah, kita pindah lanjut lagi di sini ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya kita pindah ke soal nomor 3, K3 laboratorium. Apabila terjadi kebakaran di laboratorium sedangkan Anda berada di sana, maka Anda berkewajiban memadamkan api dengan memakai helm. Jadi di sini kira-kira helm apa yang teman-teman ambil untuk memadamkan api? Helm biru, kuning, merah, putih, atau hijau? Nah, dari opsi ini teman-teman, kalau api berarti harus pilih yang warna merah. Jadi pilih helm berwarna merah untuk memadamkan api. Pakailah helm, lalu mungkin bisa memandu yang lain untuk melakukan proses memadamkan api bersama-sama sambil ya pastinya mengambil apar atau hidran. Nah, jadi kita harus tahu juga masing-masing peranan helm ini. Untuk lebih jelasnya ada helm 4 buah ya. Di sini ada merah, hijau tidak ada ya. Jadi biru, kuning, putih. Nah, jadi pastinya kita lihat di slide selanjutnya, papan satuan laksana. Nah, jadwal di sini harus dijadwalkan di papan laksana pada saat bekerja. Misalnya dinas pagi, dinas siang, dinas malam, siapa saja yang berperan di dalam memakai helm dari 4 ini. Misalnya untuk helm merah dia koordinator kebakaran, helm putih koordinator evakuasi dokumen penting. Jadi merah itu api, putih itu kertas jadi dokumen, kalau warna biru itu adalah evakuasi pasien atau korban, sementara kuning itu adalah peralatan dia mengkoordinasi. Jadi pastinya teman-teman harus menghafalnya dari 4 helm ini. Merah api, putih dokumen, biru itu pasien, kuning adalah peralatan yang penting untuk dievakuasi ke jalur evakuasi. Jadi evakuasi biasanya ada arahnya dan mungkin mendekat, ada yang di atas dan di bawah di dekat lantai ya, untuk merangkak pada saat api menyala dan banyak asap. Nah, kemudian kita pindah lanjut lagi ya teman-teman ke soal nomor 4 di sini. Plebotomi yang kita bahas. Seorang ATLM akan melakukan plebotomi pada pasien. Nampak kesulitan melihat kondisi pasien yang sulit dipilih tempat penusukannya. Ini mungkin pasiennya mengalami luka bakar ya. Dengan demikian maka kita harus melakukan pemilihan. Jadi daerah yang tidak diperkenankan untuk pengambilan darah kapiler adalah kecuali yang A peradangan, yang B luka dermatitis, kemudian yang C udema, yang D penebalan kulit atau sisi tepi jari tangan. Nah, di sini kalau kecuali berarti yang ideal. Jadi sisi tepi jari tangan. Jadi 4 area itu peradangan, dermatitis, udema, penebalan kulit itu tidak boleh dilakukan pengambilan. Ada beberapa hal alasannya tidak boleh melakukan pengambilan. Kalau peradangan berarti dia radang, bengkak, merah. Kita tahu tanda radang ya, ada rubor, kalor, tumor, dolor, fungsiolesa. Ini sudah klasik di patofisiologi. Nah, luka dermatitis, kalau derma ini kulit, di sini adalah peradangan kulit. Jadi kulit yang mengalami peradangan, mungkin bekas kena luka bakar atau tersengat listrik atau tersengat binatang. Sementara udema inilah bengkak berisi cairan, entah bengkak itu karena memang udema, anasarka, atau karena luka melepuh ya berisi cairan, atau penebalan kulit. Nah, jadi kalau tebal kulitnya jangan ditusuk karena jarum tidak akan mencapai ke daerah yang ada darahnya sehingga tusukan tidak sampai melukai untuk mengeluarkan darah. Jadi ini yang benar ya, sisi tepi jari tangan, karena di sini idealnya mengurangi rasa sakit jadi di tepinya. Kalau di tengah-tengahnya indera perabanya kuat jadi terasa sakit, apalagi mendekati kuku ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini pengambilannya agak ke tepi sedikit.
Jadi pengambilannya seperti itu ya, dan pengambilannya memanjang mengikuti jalur tangan ya, seperti this, bukan not this di situ ya. Nah, kemudian kita pindah ke soal selanjutnya, masih di soal plebotomi. Larutan antiseptik yang umumnya digunakan untuk pengambilan darah vena dan kapiler adalah alkohol 70% atau isopropil alkohol. Sebagai alternatif pengganti maka dapat digunakan titik-titik. Nah, di pra-analitik ini biasanya banyak keluar soal-soal untuk CPNS atau P3K. Jadi teman-teman banyak-banyak belajar di pengambilan darah, pra-analitik, peralatan-peralatan dalam plebotomi. Nah, opsi jawabannya di sini ya, NaCl 0,9%, NaClO 5%, fenol 5%, formalin 2% atau popidon iodin atau tinktur iodium. Dari opsi ini yang harus teman-teman pilih adalah yang E. Karena si popidon iodin ini adalah antiseptik ekstern juga seperti halnya alkohol. Atau mungkin sehari-hari kita namakan merek beragangan adalah betadin. Sementara kalau Baiklin NaClO ya 5% hipoklorit. Nah, fenol ini beda lagi untuk karbol, formalin beda lagi, NaCl natrium fisiologis. Nah, kita pindah di sini ya, karena jawabannya sudah kita dapat. Kita pindah ke suap alkohol. Nah, suap alkohol ini ya. Nah, suap alkohol modern itu menggunakan kemasan yang siap digunakan. Kalau yang klasik, kita menggulung sendiri kapas lalu ditumpahi dengan alkohol 70%. Tapi kalau ini sudah ada, jadi kita menggunakan yang sudah modern lebih bagus. Sudah dalam bentuk saset. Nah, lazimnya memakai isopropil alkohol 70%. Dia di situ tidak lagi menggunakan alkohol 70% atau etanol, tapi isopropilnya. Jadi lebih nyaman dan penggunaannya paling bagus adalah dengan mempertahankan sterilitasnya dan tanpa menggunakan tangan, itu lebih bagus. Ya, menggunakan pinset. Saat dibuka, bantalan harus sepenuhnya jenuh dengan alkohol. Jika tidak, buang dan buka yang baru. Jadi kalau kebocoran atau rusak atau sudah lama atau expired date, itu tidak basah dan tidak dingin sehingga harus dibuang saja. Nah, terkait dengan popidon iodin di sini, penggunaan larutan atau tinktur iodium telah digunakan oleh meluasnya penggunaan popidon iodin. Nah, senyawa ini larut dalam air yang merupakan kombinasi molekul iodium dengan polivinil pyrrolidon. Jadi penggunaannya iodium pada pengambilan sumsum tulang, misalnya dengan mengolesi kulit sekitar sebelum penusukan dengan iodium. Jadi nanti diolesi dengan iodium, lalu nanti akan diproses dilakukan penusukan dengan membrane pada sumsum tulang yang akan dibor. Nah, ini kira-kira seperti itu gambarannya. Kita pindah ke soal selanjutnya nomor 6, pindah ke imunohematologi yaitu golongan darah. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan golongan darah ABO. Maka kode warna larutan antisera golongan darah yang benar adalah titik-titik. Yang A anti A kuning, anti B biru, anti AB merah. Yang B anti A biru, anti B kuning, anti AB merah. Anti A kuning, anti B biru, anti AB merah. Anti A merah, anti B kuning, anti AB biru. Anti A kuning, anti B merah, anti AB biru. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan penggunaan antisera, mungkin karena pernah bekerja di unit transfusi darah atau bank darah, maka sudah familiar dengan ini. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Anti A berwarna biru, anti B berwarna kuning, anti AB berwarna merah. Tapi kalau hijau seperti ini agak sulit dibaca ya. Tapi kalau kita ubah menjadi seperti ini, biru, kuning, merah. Nah, untuk kita melihat gambarnya sebagai berikut. Jadi anti A biru, anti B kuning, anti AB itu warnanya ya ada yang mengatakan merah di sini kan, yang gambar sebelah kiri, yang sebelah kanan bening putih ya pipetnya. Nah, sementara yang resus tambahan itu bening, pipetnya warna merah. Jadi ini
ada beberapa perbedaan kesepakatan penggunaannya di pabrikan masing-masing pembuat antisera. Nah, kita pindah ke soal nomor 7, urinalisis. Pemeriksaan urin pasien di puskesmas oleh ATLM untuk mengetahui adanya glukosuria pada pasien diabetes mellitus menggunakan metode titik-titik. Yang A Benedict, yang B Schlesinger, yang C Ehrlich, yang D Rothera, yang E Harrison. Jadi kata kuncinya di sini ya, glukosuria dan diabetes mellitus. Jadi menemukan glukosa di dalam urin. Nah, ini metodenya sudah klasik dan konvensional sehingga sudah jarang digunakan. Tapi tetap kita perlu menambah pengetahuan karena kemungkinan kalau soal bisa keluar di soal ini. Jadi teman-teman harus mengetahuinya dan memang tetap ya mengingatnya. Jawabannya adalah Benedict. Nah, glukosuria itu adalah keadaan ditemukan glukosa dalam urin akibat kadar glukosa darah yang tinggi karena melebihi nilai ambang batas ginjal mereabsorpsi. Misalnya kadar gula darahnya itu 200, nilai ambang ginjalnya itu 180, berarti 20 yang lolos. Mungkin positif 1. Kalau 300, 400, 500 maka akan derajat positifnya menaik ya jadi positif 2, 3 hingga 4. Nah, untuk masing-masing kita lihat dulu di sini ya. Benedict ini reaksinya reduksi glukosa dengan pemanasan oleh reagen Benedict ya ion Cu2+. Sementara Schlesinger ini adalah untuk uji urobilin dalam urin. Senyawanya menghasilkan fluoresen hijau. Sementara Ehrlich, Wallace Diamond inilah untuk urobilinogen para dimetil amino benzaldehid. Warnanya warna merah atau merah anggur. Metode Rothera di sini digunakan untuk benda keton, pembentukan cincin ungu oleh reaksi keton dengan natrium nitroprosid dengan amoniak. Terbentuk cincin nanti ya. Nah, yang terakhir Harrison itu adalah bilirubin. Bilirubin di sini oksidasi bilirubin jadi warna hijau. Jadi bilirubin menjadi biliverdin. Nah, ini dengan bantuan feriklorida yang mengoksidasinya, mengubahnya. Jadi BaCl2 untuk memekatkan bilirubin dalam bentuk endapan lalu dioksidasi oleh feriklorida. Nah, untuk Benedict ya teman-teman di sini secara ringkas kita mengingat kembali supaya teman-teman lebih nyaman mengingatnya. Dalam suasana alkali dan pemanasan, glukosa dan gula-gula reduktor akan mereduksi garam kompleks reagen Benedict. Ion kupri Cu2+ direduksi menjadi Cu, kupro dan mengendap dalam bentuk CuO, Cu2O berwarna kuning hingga merah bata. Jadi semakin banyak diproduksi Cu2O maka mengarah ke arah merah bata. Kalau CuO mengarahnya ke arah kuning kehijauan. Nah, cara kerjanya untuk setengah resep sebagai berikut. 2,5 ml reagen Benedict masukkan dalam tabung reaksi ditambah 4 tetes urin, dipanaskan di nyala api spiritus. Bisa juga menggunakan Bunsen ya LPG, tapi jangan sampai mendidih dan meluap. Lalu letakkan di atau bisa juga diletakkan di water bath suhu 60 sampai 100 selama 2 menit sampai 5 menit. Lalu dinginkan dan baca hasilnya. Nah, untuk interpretasi sekedar untuk mengingat lagi kepada teman-teman di sini, negatif tetap biru atau hijau jernih. Yang B positif 1, keruh warna hijau agak kuning. Sementara positif 2, kuning kehijauan dengan endapan kuning. Positif 3, kuning kemerahan, endapan kuning merah. Positif 4, merah oranye sampai merah bata dengan endapan warna merah coklat. Secara garis besar kita di sini ya, warnanya biru, hijau, kuning, oranye, merah sebenarnya. Seperti itu ya untuk interpretasi hasilnya. Nah, kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 8 yaitu sitohistologi. Nah, untuk sitohistologi ini kerap kali keluar soalnya, bahkan sampai 5 soal. Jadi teman-teman harus memahami tahapan-tahapan dalam proses pembuatan sediaannya ini. Nah, untuk soal ya kita bacakan ya.
Sediaan patologi anatomi dibuat dengan memasukkan parafin atau plastik dan membuat cetakan, lalu parafin yang digunakan titik didihnya rendah untuk membuat blok parafin. Blok parafin disimpan juga sebagai arsip. Nah, tahapan ini pada proses titik-titik. Jadi membuat blok parafin intinya. Yang A clearing, yang B embedding, yang C fiksasi, yang D dehidrasi, yang E staining. Nah, jadi teman-teman bisa-bisa saja mengartikan istilah-istilahnya pada 5 ini. Nah, untuk jawabannya yang teman-teman ya adalah embedding. Embedding ini proses yang mana jaringan tadi diberi parafin sehingga parafinnya itu membeku, yang mana kita meletakkannya di blok parafin. Blok parafin tadi nanti sebagai wadah untuk menaruh di mikrotom. Jadi proses ini adalah proses embedding ya. Embedding ini memiliki tujuan. Nah, kita lihat di tahapan-tahapannya. Kalau clearing nih, clear berarti menjernihkan. Dengan cara melarutkan lemak sehingga menjernihkan jaringan. Jaringannya akan lebih terlihat jelas nanti dengan melakukan clearing. Sementara embedding itu membuat blok parafin. Ya, di sini kalau fiksasi itu mencegah otolis jaringan, merekatkan. Jadi menghentikan metabolisme si sel. Sementara dehidrasi mengeluarkan air bertingkat dari jaringan. Jadi dehidrasi dengan clearing ini mirip tapi berbeda. Kalau dehidrasi itu dengan alkohol bertingkat yang meningkat ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindah ke yang E staining. Ini pewarnaan atau mewarnai jaringan yang kita potong tadi dengan mikrotom ya setelah di embedding. Jadi blok parafin diiris, irisan yang tipis tadi kita ambil, lalu nanti diolah sediaan slide untuk diwarnai. Nah, kira-kira seperti ini ya proses embeddingnya. Nah, jaringannya dimasukkan ke dalam cetakan dengan diberi parafin yang mencair. Jaringan direndam dalam parafin cair pada suhu dan waktu tertentu sehingga parafin dapat menyusup sempurna ke dalam jaringan membentuk cetakan. Jadi cetakan blok parafin ya embedding ini. Nah, kita pindah lanjut lagi ya teman-teman. Masih semangat dilanjut ke kimia klinik yaitu nomor 9. Seorang ATLM melakukan pengukuran urea metode Berthelot. Menghasilkan warna larutan hijau pada tahapan akhirnya. Nanti hijau muda, kekuningan itu belangko, hijau itu nanti standar, kemudian sampel warnanya hijau sesuai dengan kadarnya. Maka panjang gelombang yang ideal untuk mengukur larutan tadi adalah titik-titik. Yang A 340 nanometer, yang B 405 nanometer, yang C 492, yang D 546 atau yang E 578. Jadi tidak diragukan lagi ya teman-teman yang sudah praktikum kimia klinik atau teman-teman yang bekerja di kimia klinik baik di puskesmas atau rumah sakit atau laboratorium kesehatan itu sudah kenal dengan yang namanya pemeriksaan urea. Jadi menggunakan panjang gelombang 546 bukan, 492 bukan, 405 bukan, 340 bukan, adalah 578 yang benar. 578 itu lebih spesial ke arah larutan yang berwarna hijau ya atau biru. Nah, kita uraikan ya satu-satu larutannya. 340 itu adalah menggunakan larutan dengan sinar UV. Sinar UV ini untuk mengukur secara pengukuran 3 titik. Ini daya tembus sinar UV terhadap NAD dan NADH pada AST ALT. Sementara 405 itu ALP GGT, 492 kreatinin Jave, 546 glukosa, 578 urea Berthelot. Jadi jawaban kita adalah urea Berthelot 578. Nah, untuk teman-teman lebih jelasnya ini sudah saya buatkan panjang gelombang potensimeter beserta ringkasan-ringkasannya. Ini dalam bentuk tabel. Nah, dengan mengingat ini teman-teman pasti ingat dan hafal, karena bila soal yang apapun untuk pengukuran di kimia klinik teman-teman sudah dapat ringkasannya. Ini sebagai berikut.
Oke ya, 340 nanometer itu sinarnya UV. Jadi sinar UV ini pendek, kemudian tidak tampak, jadi tidak berwarna. Dia mengukur berdasarkan NADH menjadi NAD+. Jadi NADH ini sukar ditembus, NAD+ itu mudah ditembus. Bila NADH diuraikan oleh AST, ALT, maka dia akan menjadi NAD+ sehingga lebih mudah ditembus. Artinya penurunan absorben per satuan waktu. Sehingga pengukurannya disebut dengan pengukuran kimia kinetik. Ada yang increase, yang naik, ada yang decrease. Ini adalah decrease. Sementara 405 nanometer itu sinarnya biru. Warna larutannya kalau biru itu serapan maksimumnya adalah warna kuning. Jadi menggunakan misalnya paranitrophenil fosfat, contohnya ALP ya. Jadi paranitrophenil fosfat ini warnanya kuning, begitu diubah menjadi paranitrophenol dia warnanya lebih kuning. Jadi ini adalah kenaikan absorben per satuan waktu, disebut dengan pengukuran secara kinetik increase reaction. Sementara 492 itu adalah sinarnya biru muda, cocoknya untuk larutan yang berwarna jingga atau oranye. Ini contohnya pada kinetik kreatinin Jape without deproteinisasi to find determination. Jadi pengukuran 2 titik. Ya kan, yang sebelumnya 3 titik, ini 2 titik. Sementara 546 nanometer ini sinar hijau, larutannya harus merah. Mau merah oranye itu hemoglobin, kalau merah murni itu adalah glukosa. Nanti kalau misalnya kolesterol juga merah, tapi kalau warnanya merah agak oranye itu trigliserida, tapi kalau warna merahnya agak pink itu adalah asam urat. Jadi kalau sudah teman-teman memahami, jadi warna merah itu berada di 546. Karena warna merah itu serapannya lebih kuat dengan sinar hijau. Nah sementara 578 adalah sinar kuning, larutannya ini untuk larutan hijau, biru, ungu, dan kekeruan putih dengan cara envoin, urea, albumin, kalium, turbidity. Nah yang terakhir yang jarang dipakai adalah 624 nanometer warna oranye merah, larutan biru tua dan ungu. Jarang digunakan dalam kimia klinik, misalnya hanya mengukur pada natrium secara elektrolit. Nah kita pindah ke soal terakhir, soal nomor 10, urinalisis sedimen. Pemeriksaan sedimen urin menggunakan lensa objektif 10 kali dan 40 kali. Nah yang jadi permasalahan di sini, berikut yang termasuk dalam sedimen organik adalah titik-titik. Nah, mengingat kembali teman-teman ya, sedimen organik apa saja? Yang A. leukosit erythrosit struvit, Trichomonas yesel, kemudian yang B. leukosit erythrosit opal pet, Trichomonas bakteri, kemudian leukosit erythrosit, struvit bakteri yesel, leukosit erythrosit triple fosfat Trichomonas yesel, kemudian leukosit erythrosit urat amop Trichomonas yesel. Nah, jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang B. Jadi sedimen organik adalah sedimen yang mana itu adalah merupakan sebuah sel ya. Jadi di sini kenapa? Karena sedimen anorganik adalah sedimen yang bukan sel. Itu sebagai kata kuncinya. Nah, kita lihat dari opsi-opsi ini. Yang di situ ada tulisannya struvit. Struvit itu adalah triple fosfat. Jadi struvit ini batuannya, jadi namanya triple fosfat, magnesium amonium fosfat. Yesel ini adalah sel jamur atau ragi. Itu masuk dalam organik juga. Yang pilihan opsi pertama ini yang bermasalah di struvit, itu adalah anorganik. Sementara yang C itu adalah ada struvit, itu juga bermasalah. Kemudian yang D triple fosfat. Triple fosfat ini ya struvit juga. Sementara yang E asam urat itu juga dalam bentuk kristal ya, kristal. Jadi kristal ini nanti ada kristal A yang mana kristalnya dari organik dan anorganik. Nah, kalau urat ini ke arah yang kristal organik, tapi ini kristal ya, bukan sedimennya. Nah ya itu ya. Kemudian kita pindah lanjut lagi di sini untuk contoh sedimennya yang organik. Jamur, ragi, yesel. Ini contohnya Trichomonas, kemudian bakteri bentuk batang, eritrosit, leukosit dan sel epitel squamous, opal pet bodies.
Nah, untuk oval pet bodies teman-teman itu adalah sel epitel ginjal atau renal tubular cell yang kemasukan lemak pada sitoplasmanya. Kenapa masuk lemak? Karena sitoplasmanya bersifat refraktil, mudah berdifusi atau mudah masuknya suatu cairan ke dalamnya, sehingga butir-butir lemak di dalam sitoplasmanya mendesak inti ke tepi sehingga disebut dengan selnya oval pet bodies karena di dalamnya itu ada banyak lemak ya di dalamnya. Nah ya kira-kira itu saja ya teman-teman setelah kita review sebanyak 10 soal untuk soal-soal prediksi bersama pembahasannya. Semoga teman-teman makin bertambah paham dan mempermudah teman-teman atas penjelasan tadi mengenai eh, apa saja yang akan keluar pada saat ujian di P3K yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya doakan teman-teman yang menyimaknya semoga lulus dengan nilai yang tinggi dan memuaskan pada saat tes P3K yang akan dihadapi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.